Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pemimpin para praktisi itu yang terpental menyemburkan darah dari mulutnya, dadanya terasa sesak dan energi tubuhnya menjadi kacau. Wajah pemimpin itu tampak pucat dan ketakutan, sementara itu, pasukannya yang lainnya menjadi pucat, melihat pemimpin mereka terpental. Bagaimana mereka sanggup memikirkan cara membalas perbuatan Pek Hou terhadap pemimpin mereka? Bahkan pemimpin mereka hanya ditatap saja sudah terpental sebegitu jauhnya, apalagi mereka. Tuan, maafkan kami tidak tahu siapa Tuan sebenarnya. Pek Hou masih mencekik leher salah satu orang yang mengejek Chen Wen paling kencang, dan tubuh praktisi itu terangkat oleh cekikan Pek Hou. Praktisi yang dicekik oleh Pek Hou itu sudah membiru wajahnya dan sangat kesusahan bernafas, namun Pek Hou masih enggan melepaskannya. Tuan, tolong turunkan tetua agung kami. Mereka semua berlutut ketakutan, sementara itu, patriark mereka yang tadinya terpental jauh menatap apa yang terjadi di tempat dia awalnya berdiri sambil menyeka darahnya dengan punggung tangannya. Dia langsung melesat mendekati Pek Hou dan mencoba untuk memohon. Tuan, tolong maafkan kami tidak tahu kalau Tuan itu adalah Tuan muda Anda. Pek Hou belum ingin melepaskannya, biarpun mereka berlutut sambil memohon, namun Pek Hou masih kesal terhadap mereka semua karena mengejek tuan mudanya. Pek Hou, lepaskanlah dia, kita masih memerlukan mereka untuk mengumpulkan para praktisi aliran putih yang ada di wilayah selatan dataran Dongting ini. Mendengar perintah dari Chen Wen, Pek Hou langsung melepaskan tangannya dan menatap mereka semua dengan tatapan dingin. Melihat tatapan Pek Hou yang sangat dingin serta dengan niat membunuh yang sangat kental, semua praktisi yang ada di sana menjadi pucat dan ketakutan, bahkan patriark mereka saja ketakutan, apalagi mereka semua. Kini setelah melihat semua orang ketakutan, kini Xiao Kai maju dan langsung membentak mereka. Tadi sudah kukatakan, bahwa kalian semua tidak sebanding dengan salah satu bawahan tuan mudaku, namun kalian sungguh mencari kematian. Xiao Kai melesat memukul salah satu praktisi yang tadinya dia dendam. Rekan-rekannya yang melihat praktisi itu diketok kepalanya hanya bisa meringis, tidak berani melawan, hanya bisa melihat saja. Xiao Kai mengetok kepala salah satu praktisi itu dengan kekuatan pukulan kasar, namun sekuat tenaganya, hingga membuat praktisi itu berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Sekarang aku baru puas. Kamu seharusnya memakan kotoranku agar kamu tahu apa rasanya. Kebetulan Xiao Kai merasa bokongnya gatal, jadi tangannya melesat ke belakang, namun praktisi yang baru saja diketok kepalanya oleh Xiao Kai melihat tangan Xiao Kai ada di belakang, dia menjadi ketakutan karena ancaman Xiao Kai tadi. Jangan, Tuan, ampunilah aku, tolong jangan berikan aku kotoranmu. Melihat praktisi itu menganggap serius ancamannya, Xiao Kai sendiri merasa terkejut. Sialan, kamu anggap kotoranku layak kamu makan. Kamu belum layak memakan kotoranku. Mendengar kata-kata Xiao Kai, beberapa praktisi aliran putih itu terkejut dan tidak menyangka mendengar kata-kata Xiao Kai tadi. Apa? Sialan, kami bahkan tidak layak memakan kotorannya. Bahasa apa itu? Xiao Kai bergaya dan berjalan menuju ke belakang Chen Wen, di mana Xin Tiao sedang berdiri. Namun setelah dekat dengan Xin Tiao, Xin Tiafewe langsung menggerakkan tangannya dan, Kak Xin Tiao, kenapa kamu malah menjitak kepalaku? Kurangi gayamu, aku jijik melihatnya. Saat ini, para praktisi yang bersembunyi di dalam dunia independen yang sudah dikalahkan oleh Pek Hou hanya bisa menundukkan kepala mereka. Kini mereka sudah sangat takut terhadap Chen Wen, terutama Pek Hou, karena patriark mereka yang memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap akhir pun dengan mudah dikalahkan. Bahkan sang patriark pun merasa ketakutan dan dalam hatinya dia bergumam,
Praktisi ini memiliki ranah di atas Kaisar Langit Keabadian, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Chen Wen hanya tersenyum melihat Pek Hou telah melakukan aksinya, sehingga membuat para praktisi yang keluar dari dunia independen itu ketakutan. Apakah sekarang kalian sudah tahu kenapa Sekte Iblis Neraka bisa kami musnahkan? Chen Wen mengeluarkan suaranya dan semua praktisi aliran putih yang ada di hadapannya semuanya terdiam. Sementara itu, Pek Hou berdiri di samping Chen Wen, sedangkan Xiao Kai hanya bisa mengelus kepalanya yang benjol karena diketok oleh Xin Tiao yang gemas oleh tingkah Xiao Kai tadi. Sudah, kami sudah tahu Tuan Muda, dan sekarang kami akan mengikuti petunjuk Tuan Muda. Sekarang mari Tuan-Tuan dan Tuan Muda masuk terlebih dahulu ke klan kami. Kami dari klan Jin, saya adalah Jirui adalah patriark dari klan Ji kami. Bagus, sekarang setelah kalian merasakan takut baru menurut. Pek Hou membentak mereka, hingga membuat patriark Jirui hanya bisa menundukkan kepalanya. Patriark Jirui mempersilahkan Chen Wen bersama semua bawahannya untuk masuk ke dalam dunia independen milik klan Ji. Di dalam dunia independen, tampak semuanya seperti di dunia luar, bahkan energi spiritualnya juga tidak ada perbedaan. Saat para anggota serta tetua klan Ji melihat Chen Wen bersama bawahannya masuk bersama sang patriark, semua anggota serta tetua mengerutkan dahi mereka, karena kejadian ini belum pernah terjadi. Biasanya yang dibawa masuk oleh patriark klan Ji adalah beberapa patriark dari sekte ataupun klan aliran putih, itu pun bukan melalui pintu masuk dunia independen, tapi menggunakan jalur teleportasi, sehingga ketika melihat rombongan Chen Wen masuk, mereka semua menghentikan kegiatan, semuanya menatap kedatangan Chen Wen dengan tatapan mata curiga. Xiao Kai yang melihat tatapan salah satu murid yang sangat terlihat menatapnya curiga menjadi marah. Xiao Kai pun membentaknya, apakah kamu ingin matamu kucongkel keluar? Xiao Kai yang saat ini telah memiliki ranah setara dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap kedua pun menjadi berani. Apalagi di sana ada Xin Tiao dan juga Pek Hou, yang mereka tidak tahu bahwa Xin Tiao sendiri pun sebenarnya mampu menghabis pasukan yang tadi mengejek Chen Wen, karena Xin Tiao sendiri juga telah berhasil memiliki ranah setara Raja Surgawi Keabadian tahap ketiga. Namun karena Xin Tiao menyembunyikan kekuatannya dan dia melihat Chen Wen masih sabar, jadinya dia tetap sabar menunggu perintah Chen Wen dan tadi tidak menyerang. Beda dengan Pek Hou yang memiliki darah panas, Pek Hou merasa sakit hati bila ada yang meremehkan tuannya. Pada saat mereka memasuki aula klan, Patriark Jirui mempersilahkan Chen Wen untuk duduk di kursi utama aula klan Ji di dalam dunia independen. Sedangkan para tetua telah dipanggil untuk berkumpul di dalam aula utama klan Ji. Saat beberapa tetua yang baru masuk melihat seorang pemuda asing duduk di kursi utama, mereka menjadi marah karena merasa perbuatan Chen Wen sangat tidak sopan, apalagi mereka melihat Patriark Jirui malah duduk di kursi bawah. Baru saja mereka akan memaki Chen Wen, Patriark Jirui langsung memarahi mereka. Para tetua, dia adalah Tuan Muda Chen Wen, dan dia adalah praktisi yang menghancurkan Sekte Iblis Neraka dan juga klan Tun. Kalian bersikaplah yang sopan. Mendengar kata-kata patriark mereka, para tetua merasa tidak percaya, apalagi mereka dapat melihat ranah Chen Wen yang hanya di ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ketujuh. Patriark, apakah patriark tidak salah? Bocah ini hanya di ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ketujuh. Dari mana dia bisa menghancurkan Sekte Iblis Neraka? Patriark Jirui yang mendengar kata-kata meremehkan ini menjadi berkeringat dingin. Dia sangat takut dengan kemarahan Pek Hou. Jirui melirik Pek Hou dan terlihat ekspresi Pek Hou mulai marah, sehingga segera patriark membentak mereka sebelum ada lagi yang meremehkan Chen Wen. Diam semuanya, apakah kalian masih menganggapku patriark? Saat ada yang mau mengatakan sesuatu lagi, patriark langsung membentaknya, hingga saat ini keadaan di ruangan aula utama menjadi sepi. Patriark Jirui pun membalikkan tubuhnya kemudian menghadap Chen Wen, sambil membungkuk dan memberi hormat, dia berkata, Tuan Muda, Tuan-Tuan, semua tetua klan Ji telah berkumpul, mohon berikan arahan kepada klan Ji kami.
Patriark Klan Ji berkata dengan sangat tulus serta takut, baju di bagian belakangnya sudah menjadi basah. Chen Wen menatap para tetua Klan Ji yang hadir dengan sangat tenang. Beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepalanya kemudian berkata, "Saya harap kalian para praktisi aliran putih Klan Ji dapat mengundang semua praktisi aliran putih, baik dari sekte maupun klan, tolong undang mereka datang kemari, karena kita akan menghabisi sekte iblis surgawi." Mendengar kata-kata Chen Wen yang terdengar sangat arogan dan naif, banyak tetua menjadi marah, bahkan mereka yang memiliki ranah jauh lebih tinggi dari Chen Wen sekalipun tidak berani mengucapkan kata-kata untuk menghancurkan sekte iblis surgawi, apalagi bocah seperti Chen Wen. Tapi sebelum para tetua yang lainnya mengeluarkan suara meremehkan Chen Wen, Patriark langsung berdiri dan memberi hormat kepada Chen Wen, kemudian berkata, "Baik Tuan Muda, saya akan mengaturkannya untuk mengundang para pemimpin praktisi aliran putih yang tersebar di seluruh wilayah selatan dataran Dongting ini." Patriark Jirui, aku ingin tahu, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk mengundang semua patriark itu? Kemungkinan 10 hari Tuan Muda, karena ada beberapa klan dan sekte yang belum mendirikan formasi teleportasi di tempat mereka. Oh, kalau boleh tahu, berapa jumlah sekte dan klan yang beraliran putih yang masih ada di wilayah selatan dataran Dongting ini? Tuan Muda, maafkan saya, kalau jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi yang menonjol ada sekitar hampir 30 sekte dan klan aliran putih yang tersebar di seluruh wilayah selatan dataran Dongting. Baiklah, segera undang para pemimpin mereka semua untuk datang ke klan Jimu ini, aku ingin mengadakan pertemuan. Baik Tuan Muda, para tetua yang ada di sana sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh sang patriark. Mereka tidak menyangka, patriark sepertinya sangat takut terhadap Chen Wen. Mereka terus bertanya-tanya di dalam hati mereka. Sebenarnya ada apa dengan patriark? Salah satu tetua bertanya kepada tetua yang ada di sampingnya, dan kebetulan tetua itu adalah orang yang ikut keluar untuk menyambut kedatangan Chen Wen. Dan tetua itu melihat apa yang telah dilakukan oleh Pek Ho, sehingga dia juga tadinya sudah merasa takut ketika ada beberapa tetua yang meremehkan Chen Wen. "Pelankan suaramu, tadi di luar, Patriark Jirui bahkan tidak mampu menahan tatapan dari salah satu bawahan Tuan Muda. Baru saja tetua itu akan berteriak, mulutnya langsung dibekap oleh tetua yang ada di depannya, kemudian berbisik, 'Sudah kukatakan diam, kenapa kamu malah berteriak? Apakah kamu ingin klan Ji kita rata dengan tanah?' Akhirnya tetua yang dibekap mulutnya pun menganggukkan kepalanya dan tetua yang membekap itu melepaskan bekapannya. Kemudian tetua yang bertanya tadi berkata dengan bisik-bisik, 'Apakah yang tetua katakan itu benar? Lalu di ranah apakah bawahan pemuda itu?' 'Aku juga tidak tahu, namun tadi saat di luar, ketika kami semua melihat tatapannya, kami semua merasa punggung kami sangat dingin.' Mendengar kata-kata tetua itu, tetua yang satunya pun membelai tengkuknya yang tegang karena merinding. 'Lebih baik kita mendengarkan semua pengaturan Tuan Muda itu, kalau tidak klan Ji kita tidak akan selamat untuk melihat matahari di esok pagi." Patriark Jirui menghadap para tetuanya, kemudian berkata dengan lantang, "Para tetua sekalian, tolong undang semua pemimpin klan dan sekte aliran putih ke klan Ji kita. Karena Tuan Muda akan mengadakan pertemuan penting, tolong segera berangkat menggunakan saluran teleportasi." Karena beberapa tetua yang ikut menyambut Chen Wen di luar dunia independen dan mengetahui kekuatan Pek Ho, mereka memberitahu rekan-rekan mereka yang ada di ruangan itu. Hingga membuat semua tetua akhirnya paham, kenapa Patriark Jirui sangat takut terhadap Chen Wen. Maka ketika Patriark Jirui memberi perintah untuk mengundang semua pemimpin aliran putih yang tersebar di seluruh wilayah selatan dataran Dongting, secara serempak semuanya menjawab dengan tegas, "Siap Patriark, kami akan segera melaksanakan perintah Patriark." Akhirnya semua tetua pun keluar menjalankan perintah sang Patriark Jirui, sedangkan Patriark Jirui saat ini tidak berani keluar dari ruangan, karena dia menunggu perintah selanjutnya dari Chen Wen. "Baiklah Patriark, bisakah klan Ji menyediakan tempat untuk kami istirahat?" "Oh, ya, silahkan Tuan Muda ikut dengan saya."
Patriark Jirui secara pribadi langsung mengajak rombongan Chen Wen ke tempat lebih dalam di dunia independen ini. Itu merupakan tempat terbaik di dunia independen, karena tempat tersebut jauh lebih tenang dan juga energi spiritual yang ada di sini jauh lebih padat. Tuan muda, tuan-tuan, silahkan, ini adalah rumah sementara yang bisa tuan-tuan tempati. Terlihat sebuah rumah yang cukup mewah, dengan tafsiran ukuran luas 10 meter dan panjang 20 meter, rumah itu memiliki 10 kamar tidur, sehingga Xiao Kai, Pek Hou dan Xin Tiao dapat memilih kamar masing-masing. Sementara itu, Chen Wen langsung memasuki ruang utama, karena dia berniat untuk berkultivasi ke dalam dunia cincin. Chen Wen merasa dirinya akan menerobos. Selama pertempuran dengan beberapa praktisi kuat dari dunia langit membuat kekuatan Chen Wen secara otomatis meningkat secara signifikan. Saat ini Chen Wen sedang berkultivasi tertutup di dalam dunia cincin. Para bawahan Chen Wen yang berada di dunia luar berjaga di rumah yang disediakan oleh klan Ji untuk mereka. Bawahan Chen Wen yang saat ini berada di luar adalah Xin Tiao, Pek Hou dan Xiao Kai. Ketiganya diberi tugas untuk menjaga kediaman ini selagi Chen Wen berkultivasi. Chen Wen yang merasakan dantiannya mulai penuh dengan energi menjadi jenuh, dan samar-samar, dia bisa melihat dinding penahan penerobosan sudah terlihat di dalam dantiannya. Chen Wen menyadari inilah saatnya dia menerobos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-8 di ranah Kaisar Langit Keabadian. Sebelum Chen Wen berkultivasi tertutup di dalam menara kultivasi, dia membuatkan formasi ruang dan waktu, yaitu 1 hari di luar sama dengan 1 bulan di dalam formasi. Setelah itu baru Chen Wen fokus berkultivasi. Selama 6 bulan berkultivasi, akhirnya terdengar suara retakan di dalam tubuh Chen Wen. Suara teredam akhirnya terdengar yang menandakan Chen Wen berhasil menerobos 1 tingkatan kecil. Saat ini, Chen Wen telah berhasil menerobos ke ranah Kaisar Langit Keabadian tahap 8. Akibat dari penerobosan Chen Wen, menara kultivasi yang telah diperkuat menggunakan bahan batu meteorit pun bergetar kuat. Angin bergerak tidak beraturan, sekeliling tempat tersebut tampak sangat kacau dan mengerikan. Para penghuni dunia cincin yang telah tahu dampak penerobosan Chen Wen tampak tidak terpengaruh. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, apalagi menara kultivasi ini dibangun sangat jauh dari istana dunia cincin. Keributan ini berlangsung selama sehari semalam, sampai akhirnya perlahan-lahan mereda. Dan selama 1 bulan penuh kemudian, Chen Wen memantapkan pondasi kultivasinya. Biarpun Chen Wen hanya meningkatkan 1 tahapan kecil, namun kekuatan sesungguhnya dari Chen Wen sudah dapat mengimbangi praktisi ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 8. Bila Chen Wen mengaktifkan 1 elemen petirnya, maka dia mampu mengimbangi praktis ranah Raja Surgawi Keabadian tahap awal. Biasanya, Chen Wen mengaktifkan elemen petirnya pasti akan berbarengan dengan elemen angin, sehingga membuatnya mampu mengimbangi sampai tahap ke-4 ranah Raja Surgawi Keabadian. Bila Chen Wen mengaktifkan tubuh konstitusi tubuh sempurna, itu sama dengan mengaktifkan seluruh elemen yang ada di tubuhnya, sehingga Chen Wen mampu mengimbangi praktisi 1 ranah penuh di atasnya. Artinya Chen Wen kalau mengaktifkan konstitusi tubuh sempurna, maka dia dapat melawan praktisi ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 8. Saat Chen Wen membuka matanya, pupil matanya tampak memancarkan cahaya keemasan samar dan tampak sangat memukau. Sekarang aku merasa kekuatanku meningkat puluhan kali, aku harus menambah klonku, agar dapat memberikan energi spiritual secara instan ketika diperlukan. Chen Wen lalu menghilang dari menara kultivasi dan muncul di tempat di mana dia meletakkan klonnya. Di sana masih terdapat sisa 2 klon lagi. Chen Wen berencana membuat lebih banyak klon agar kedepannya dapat membantunya dalam menghadapi kesulitan. Total Chen Wen berada di dalam dunia cincin sudah 7 hari lebih. Karena merasa masih banyak waktu, Chen Wen meluangkan waktu selama 3 hari lagi untuk bermain dengan anak serta bertempur dengan istrinya. Sedangkan di dunia luar, ketiga bawahannya tampak sangat tenang dan tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Asalkan tidak mengganggu tempat yang mereka jaga, maka mereka tidak akan memperdulikannya. Setelah 10 hari,
Chen Wen keluar dari dunia cincin dan keluar dari kamar yang dijaga bawahannya. Beberapa tetua klan Ji juga telah berada di sana menunggu Chen Wen keluar, maka ketika Chen Wen keluar, mereka buru-buru memberi hormat. Tuan Muda Chen Wen, para pemimpin klan dan sekte telah berkumpul di aula utama klan Ji kami. Silahkan Tuan Muda datang untuk memimpin acara. Baiklah, silahkan pimpin jalan. Chen Wen yang dikawal Pek Hou, Xiao Kai dan Xin Tiao berjalan mengikuti tetua yang tadi melapor. Sesampainya di aula utama klan Ji, banyak pemimpin sekte maupun klan telah berkumpul di dalamnya. Mereka membicarakan tentang kejadian yang terjadi di dataran Dongting bagian barat yang awalnya dikuasai oleh sekte iblis neraka, kini telah berhasil dikuasai oleh praktisi aliran putih. Patriark Ji, apakah benar bahwa praktisi yang menghancurkan sekte iblis neraka telah datang ke dataran kita? Terdengar salah satu patriark sekte aliran putih yang bertanya kepada Patriark Jirui, sehingga para patriark lainnya juga ikut terdiam karena ingin mendengarkan berita ini dari mulut Patriark Jirui. Memang mereka telah mendengar berita ini dari mulut para tetua yang mengundang mereka, namun mereka masih ingin memastikan hal ini dari mulut Patriark Jirui, itu benar, dan praktisi yang menghancurkan sekte iblis neraka, klan Tun dan juga sekte Cingkui sudah ada di klan Ji kami. Saya juga telah memerintahkan salah satu tetua klan untuk memanggil Tua Muda Chen Wen untuk datang memimpin pertemuan kita ini. Siapa namanya? Chen Wen. Dan Patriark memanggilnya Tuan Muda. Apakah maksud Patriark Jirui, praktisi itu masih muda? Bagaimana praktisi muda mampu menghancurkan sekte iblis neraka? Patriark Jirui, kita jangan tertipu dengan kata-kata saja. Kalau tidak ada bukti, bagaimana kita mempercayainya? Patriark Jirui menerima banyak komentar dari para patriark klan dan sekte tentang status Chen Wen, namun karena Patriark Jirui sudah merasakan kekuatan dari Pek Hou, dia pun berkata, "Coba kalian bandingkan, kekuatan saya dengan kekuatan kalian, apakah kalian sanggup melukai dan mementalkan diriku hanya dengan tatapan saja?" Mendengar kata-kata dari Patriark Jirui, semua patriark sekte dan klan yang ada di ruangan itu terkejut. Mereka menyadari ranah dari Patriark Jirui adalah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir. Rata-rata patriark sekte dan klan aliran putih baru di tahap 11 dan setengah langkah lagi menerobos ke tahap akhir. Hanya ada beberapa patriark sekte dan klan yang memiliki kekuatan setara dengan patriark klan Ji. Memang kalau praktisi aliran putih bergabung sekalipun, mereka tidak akan mampu mengimbangi sekte iblis surgawi, karena sekte iblis surgawi sendiri memiliki banyak tetua yang telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir. Lagi pula sekte iblis surgawi didukung oleh praktisi dari dunia langit, sedangkan sekte dan klan aliran putih tidak memiliki pendukung di dunia langit. Sehingga mereka sangat mudah ditekan oleh para praktisi aliran iblis. Apalagi para praktisi dari dunia langit sangat memperhatikan kekuatan sekte aliran iblis di dataran Dongting ini. Klan Ji dapat dikatakan sebagai klan tingkat tinggi di jajaran sekte dan klan aliran putih, namun masih juga terluka hanya dengan tatapan. Apa? Hanya dengan tatapan. Dengan menatap saja, Patriark Jirui sudah terpental. Apakah ranahnya? Kalau begitu artinya bahwa praktisi yang mampu menghancurkan sekte iblis neraka memiliki ranah di atas Kaisar Langit Keabadian, tapi kenapa mereka tidak dikirik ke dimensi lain? Kenapa mereka masih mampu tinggal di alam 4000 besar? Patriark Jirui juga mengerutkan alirnya ketika mendengar alasan ini. Dia juga baru teringat kalau Pek Hou memiliki energi iblis juga. Tapi kenapa dia menjadi bawahan Chen Wen, energi spiritual yang dirasakannya dari tubuh Pek Hou seperti? Jangan-jangan, Wan Pek Hou itu adalah hewan iblis yang menjadi budak dari Tuan Muda Chen Wen. Patriark Jirui tidak berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya kepada para pemimpin klan dan sekte yang hadir saat ini. Beberapa saat kemudian, tampak Chen Wen dan 3 bawahannya memasuki ruang aula utama klan Ji. Selamat datang dan salam kepada semua pemimpin sekte dan klan yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Chen Wen dan ketiga orang ini adalah saudaraku semua. Salam kenal kepada Tuan Muda Chen Wen. Tampak beberapa patriark sekte dan klan menyambut sapaan Chen Wen,
namun ada banyak juga yang meremehkan Chen Wen. Biarpun mereka telah mendengar bahwa Patriark Jirui terluka hanya karena ditatap oleh salah satu bawahan Chen Wen, namun mereka bisa melihat bahwa ranah Chen Wen hanyalah ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-8, sehingga mereka meremehkannya dan mengejek Patriark Jirui. Aku baru tahu kalau Patriark Jirui takut terhadap seorang bocah yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-8. Yah benar, aku bahkan bisa membuat bocah itu tewas hanya dengan satu kali serangan. Patriark Jirui, apakah sekarang klan Ji telah menurun kekuatannya, sehingga menghapi bocah tahap ke-8 saja membuat Patriark klan Ji bisa terluka? Sungguh ini sebuah lelucon yang tidak lucu, sangat sia-sia kami datang kemari. Para patriark yang tidak menyambut kedatangan Chen Wen sekarang malah mengejek Patriark Jirui, hingga membuat wajah Patriark Jirui menjadi merah. Dia tidak berani marah, karena di sana terdapat Chen Wen serta bawahannya, namun Pek Hou dan Xiao Kai lah yang tidak sabar. Suara Pek Hou menggelegar membuat seisi aula bergetar, karena disertai dengan energi spiritual yang terkendali. Kalau tidak dikendalikan Pek Hou, mungkin bisa saja gedung ini akan ambruk. Neraungan Pek Hou itu membuat semua patriark yang ada di ruangan itu merasakan tekanan di tubuh mereka. Ada beberapa patriark yang terhuyung sambil memegangi dadanya. Sedangkan patriark yang memiliki kekuatan ranah tahap 11 yang baru menerobos, mereka langsung terhuyung dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Sedangkan bagi praktisi yang berada di tahap 11 setengah langkah lagi menerobos ke tahap akhir, mereka hanya terhuyung dan memegangi dada mereka dengan wajah pucat pasi. Sedangkan beberapa patriark sekte dan kan yang memiliki ranah yang setara dengan Patriark Jirui, mereka hanya merasakan aliran energi di tubuh mereka sedikit kacau. Semuanya kini menatap Pek Hou dengan takut, apalagi Pek Hou menatap mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Xiao Kai yang melihat semua praktisi itu telah merasa takut pun maju dan berkata kepada mereka semua sambil berkacak pinggang. Baru dibentak kakak Pek Hou saja membuat nyali kalian terbang ke langit ke-7. Kalau sampai Kak Pek Hou menyerang, mungkin nyawa kalian sudah terbang ke neraka sebelum Kak Pek Hou menyentuh tubuh kalian. Mendengar kata-kata pedas Xiao Kai, semua praktisi yang ada di sana terdiam tidak berani berkutik lagi, biarpun Xiao Kai memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap rendah. Namun karena Xiao Kai berdiri di pihak Chen Wen, semua praktisi tidak berani mengangkat kepala mereka, dan hanya bisa menundukkan kepala mereka. Sedangkan Chen Wen hanya diam saja menatap para patriark sekte dan klan yang ada di sana. Dia membiarkan Pek Hou mengeluarkan energinya dan membiarkan Xiao Kai berlagak. Saat ini para patriark sekte dan klan yang hadir di dalam aula utama klan Ji karena undangan dari Chen Wen. Chen Wen duduk di kursi utama, sedangkan Pek Hou dan Xin Tiao berdiri di samping kiri dan kanannya, sedangkan Xiao Kai kadang di belakangnya, kadang pindah di samping kiri dan kanan di antara Xin Tiao dan Pek Hou. Para senior patriark dan matriark sekte dan klan, perkenalkanlah, saya Chen Wen dan ketiga orang ini adalah saudaraku, dan kamilah yang telah menghancurkan sekte iblis neraka di wilayah barat dataran Dongting. Kali ini semua patriark diam saja tidak berani meremehkan Chen Wen lagi, apalagi mereka melihat Pek Hou yang menatap mereka semua dengan tatapan dingin, sedangkan Xin Tiao hanya kalem saja dan sangat tenang. Beda dengan Xiao Kai, dia terus-menerus berlagak, dengan beracak pinggang. Xiao Kai menatap semua patriark yang ada di sana seperti meremehkan mereka semua dan selalu tampak menyeringai. Setelah Chen Wen memperkenalkan diri, semua praktisi itu masih tampak diam. Chen Wen kembali melanjutkan kata-katanya. Misi saya datang ke wilayah selatan ini adalah untuk menghancurkan sekte iblis surgawi. Dan saya berharap kepada kalian semua untuk kerjasamanya dengan menyediakan pasukan elit dari sekte maupun klan kalian masing-masing. Agar bisa bersama-sama dengan pasukan saya menghancurkan sekte iblis surgawi, dan setelahnya, pasukan elit kalian harus memburu semua praktisi aliran iblis di seluruh wilayah selatan ini. Selesai Chen Wen berkata, semua patriark dan matriark masih terdiam. Kemudian majulah salah satu matriark klan yang ada di sana. Wanita ini berpenampilan seperti wanita berumur 30-an tahun, dengan dandanan sederhana dan juga terlihat sopan.
pakaian berwarna putih dengan sebuah kebutan bulu berwarna putih di tangannya. Sambil memberi hormat, wanita ini berkata, "Tuan muda, perkenalkan saya bernama Fu Meilin, saya adalah matriark klan Fu. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya kita menyerang sekte iblis surgawi?" Xiao Kai langsung maju dan berkata sebelum Chen Wen mengucapkan kata-katanya. "Heh wanita tua, kenapa kau bodoh sekali? Pertanyaanmu itu terdengar sangat bodoh. Bagaimana caranya kita menyerang sekte iblis surgawi? Bagaimana caranya berperang? Ya pastinya menggunakan senjata dan membunuh para pasukan sekte iblis surgawi. Masa kita disuruh mengelus bokong para praktisi sekte iblis surgawi sampai mereka merem melek?" "Xiao Kai, diamlah. Aduh, Kak Pek Hou, kenapa kamu menjitak kepalaku lagi?" Pek Hou langsung memarahi Xiao Kai dan menariknya ke sampingnya dan menjitak kepala Xiao Kai hingga benjol, membuat air mata Xiao Kai keluar tanpa disadarinya. Sedangkan matriark Fu Meilin wajahnya langsung memerah karena kata-kata Xiao Kai. Dia sangat ingin langsung menerjang Xiao Kai dan membunuhnya karena berkata dengan tidak sopan di hadapannya. Biasanya matriark Fu Meilin sangat saleh di klannya. Dia dianggap orang terkuat dan paling disegani di klan Fu. Namun hari ini dia telah diejek oleh seorang bocah, hingga membuat dada Fu Meilin bergemuruh karena marah. Namun ketika melihat Xiao Kai dipukul kepalanya, wajah Fu Meilin sedikit membaik, dan dia melihat Chen Wen akan bersuara, sehingga dia pun menunggunya. "Matriark Fu dan semua patriark-matriark yang hadir hari ini, saya mengajak kalian datang karena saya berencana menyerang sekte iblis surgawi secara langsung. Kita langsung mendatangi pusat sekte iblis surgawi dan langsung menyerangnya, namun kita perlu membuat persiapan." Mendengar kata-kata Chen Wen, salah satu patriark memberanikan diri membantah kata-kata Chen Wen. Mendengar kata-kata Chen Wen, salah satu patriark memberanikan diri membantah kata-kata Chen Wen. "Maaf Tuan Muda Chen Wen, saya menyela, kalau kita menyerang langsung ke pusat sekte iblis surgawi, ditakutkan kekuatan kita tidak akan mampu menyakiti sekte iblis surgawi, karena mereka memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan semua kekuatan kami." Mendengar kata-kata patriark itu, beberapa matriark dan patriark juga menganggukkan kepala mereka tanda setuju dengan ucapan dari patriark tersebut. Mereka menatap Chen Wen lagi, dan salah satunya ikut berkata, "Tuan muda, jangan lupa, sekte iblis surgawi juga didukung oleh praktisi dari dunia langit. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Semua praktisi yang ada di alam 4000 besar ini tidak akan mampu menandingi kekuatan dari praktisi dari dunia langit." Chen Wen mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Semuanya tenanglah, saya juga tidak bertindak gegabah. Saya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan praktisi dari dunia langit, makanya saya berani menyerang sekte iblis neraka di barat dataran Dongting hingga menghapusnya, sama dengan di sini di bagian selatan ini." Begitu Chen Wen berkata, dia mengaktifkan elemen petir dan anginnya, sehingga membuat seluruh ruangan menjadi bergemuruh. Aliran energi yang sangat kuat memenuhi aula utama klan Ji hingga membuat seluruh aula utama bergetar kuat. Semua patriark dan matriark sekte serta klan terkejut dan tubuh mereka menjadi gemetar ketakutan, namun juga sangat bersemangat, karena mereka bisa merasakan kekuatan Chen Wen sangat mengerikan. Chen Wen tersenyum melihat ekspresi semua praktisi yang hadir di sini. Dia perlu menunjukkan sedikit kekuatannya, agar semua pemimpin klan dan sekte bisa mempercayai ucapannya. "Sekarang, apakah kalian semua bisa percaya dengan apa yang saya ucapkan?" "Kami percaya Tuan Muda. Kami siap mengirimkan pasukan elit sekte kami. Klan kami juga akan sesegera mungkin menyiapkan pasukan elit kami." Setelah itu, semua pemimpin sekte dan klan menyatakan siap menyediakan pasukan elit dari tempat mereka masing-masing kepada Chen Wen. Kemudian, Chen Wen mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ingin bertanya, sekte atau klan aliran putih manakah yang jaraknya paling dekat dengan pusat sekte iblis surgawi?" Setelah mendengar kata-kata Chen Wen, tiba-tiba salah satu pemimpin wanita itu maju dan memberi hormat kepada Chen Wen. "Tuan Muda, sekte harimau api kami paling dekat dengan pusat sekte iblis surgawi."
Dari sekte kami ke pusat sekte iblis surgawi hanya berjarak 500 km saja. Jarak 500 km bagi mereka semua adalah jarak yang paling dekat dengan sekte iblis surgawi, karena sekte atau klan lainnya berjarak lebih dari 10.000 km dari pusat sekte iblis surgawi. Oh, itu bagus, kita bisa berkumpul di sana setelah semua persiapan pasukan elit kalian selesai, kita akan berkumpul di sekte harimau api. Tiba-tiba salah satu patriark sekte maju dan menatap matriark sekte harimau api dengan ganas. Tuan Muda, kami mencurigai sekte harimau api telah berkolusi dengan sekte iblis surgawi. Kami tidak setuju bila pasukan kita berkumpul di sana, karena akan sangat membahayakan pasukan kita semua. Mendengar itu, beberapa matriark maupun patriark sekte serta klan menganggukkan kepala mereka, karena selama ini ada desas-desus bahwa sekte harimau api telah berkolusi dengan sekte iblis surgawi. Patriark Lui, Anda memfitnah sekte harimau api kami. Kapan kamu tahu kalau sekte harimau api berkolusi dengan sekte iblis surgawi? Tunjukkan buktinya. Matriark Dimei, tadinya saya juga tidak percaya bahwa sekte kalian telah berkolusi dengan sekte iblis surgawi. Namun beberapa waktu yang lalu, salah satu tetua kalian selalu keluar masuk sekte iblis surgawi. Buat apakah dia di sana kalau bukan untuk berkolusi? Benar. Berita ini sudah tersebar di hampir semua sekte serta klan aliran putih, dan kami juga telah mengirimkan beberapa pasukan mata-mata kami untuk mengkonfirmasikan hal ini. Dan memang menurut pasukan mata-mata kami, mereka juga melihat salah satu tetua sekte harimau api berada di sekte iblis surgawi. Kalian terlalu memfitnah, siapakah tetua sekte kami yang kalian lihat? Saya pribadi akan membunuhnya untuk membuktikan bahwa sekte kami bersih dari kolusi dengan sekte iblis. Beberapa patriark sekte dan klan yang ada di sana tertawa mengejek dan menatap matriark Dimei dengan sinis, karena hampir semua sekte maupun klan aliran putih sudah mengetahui hal ini, tidak mungkin matriark sekte itu tidak mengetahuinya. Chen Wen menatap matriark Dimei dan menyentuh pelipisnya untuk menyerap pengetahuan dari matriark Dimei. Sementara itu, matriark Dimei merasa kepalanya tiba-tiba pusing dan hampir jatuh karena pandangannya gelap, namun itu hanya terjadi beberapa detik saja. Beberapa saat kemudian, Chen Wen berkata kepada mereka semua sambil mengangkat tangannya. Mohon kepada semua patriark dan matriark untuk tenang, saya telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua pemimpin sekte serta klan terkejut, seakan-akan tidak percaya. Bagaimana bisa percaya? Chen Wen adalah praktisi yang datang dari luar wilayah mereka, namun mengatakan bisa tahu semuanya, ini adalah hal yang sedikit mustahil. Tuan Muda Chen Wen, maafkan saya menyela, bukan Ami tidak percaya dengan kata-kata Tuan Muda Chen Wen, namun Tuan Muda Chen Wen berasal dari luar wilayah kami. Bagaimana bisa Tuan Muda mengetahui perbuatan curang dari matriark Dimei dari sekte harimau api? Mendengar salah satu patriark bertanya kepada Chen Wen, semua patriark dan matriark yang ada di sana menganggukkan kepala mereka. Sedangkan matriark Dimei hanya diam menatap Chen Wen dan marah menatap para patriark yang menuduhnya. Kalian tenanglah, saya akan katakan. Tadi saya telah berhasil mengetahui bahwa memang benar bahwa matriark Dimei sudah bekerja sama dengan sekte iblis surgawi. Tuan Muda Chen Wen, Anda jangan sembarangan menuduh kami dari sekte harimau api, kami adalah sekte aliran putih. Lihat saja, semua murid maupun tetua kami tidak ada satupun yang menggunakan kultivasi iblis, dan aura kami adalah aura murni tanpa adanya aura esensi iblis. Chen Wen masih tenang. Biarpun kata-kata dari matriark Dimei juga merupakan bukti bahwa sekte harimau api tidak menggunakan kultivasi iblis, namun Chen Wen telah menyalin semua pengetahuan matriark Dimei. Matriark Dimei, kalau Anda memang benar-benar menjadi pemimpin yang bersih dari berkolusi dengan sekte iblis, bisakah kamu mengeluarkan semua isi cincin penyimpananmu? Chen Wen tahu, di dalam cincin penyimpanan matriark Dimei terdapat beberapa buku seni kultivasi iblis dan juga ada sebuah slip giok telekomunikasi khusus sekte iblis surgawi. Mendengar permintaan Chen Wen, wajah matriark Dimei sedikit berubah, namun dia mempertahankan ekspresi wajahnya, kemudian berkata,
Kalau saya disuruh mengeluarkan semua isi cincin penyimpanan saya, ini saya tolak. Hal ini tidak mungkin, karena isi dari cincin penyimpanan saya berisikan beberapa rahasia sekte harimau api. Mendengar kata-kata tolakan ini Chen Wen hanya tersenyum, karena dia masih memiliki banyak bukti yang sudah didapatkannya. Namun mendengar itu, semua patriark maupun matriark aliran putih segera bereaksi. Demi kalaupun ada rahasia sektemu, tidak mungkin kami ingin mengambilnya. Kau tidak berani mengeluarkan isi dari cincin penyimpananmu karena kamu menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan. Benar, Dimei, kamu pasti menyembunyikan sesuatu yang bisa membuktikan kerjasama sektemu dengan para iblis. Dasar kamu wanita iblis jalang. Matriark Dimei yang saat ini tersudut karena rahasianya mulai terbongkar menjadi marah. Dia menatap Sema patriark dan matriark yang ada di ruangan aula utama klan Ji dengan tatapan penuh kebencian, terutama terhadap Chen Wen. Karena Chen Wen lah yang memaksanya untuk mengeluarkan semua isi cincin penyimpanannya, matriark Dimei menyimpan beberapa bukti kerjasama mereka dengan sekte iblis surgawi, sehingga membuat matriark Dimei sangat tersudut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.